الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas setiap karunia dan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan umur kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh dan ketaatan yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju masjid ini, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat maghrib berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan, dijadikan pemberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan mereka-mereka yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali
kajian kita tentang kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibni Uthman ibni Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita berada di akhir-akhir dosa besar yang ke-19, dosa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, di mana Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan untuk kita, meriwayatkan kepada kita sebuah cerita yang diriwayatkan dari seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, di mana ada seorang pemuda datang kepada beliau dan menanyakan tentang peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan dosa itu adalah membongkar kuburan-kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di samping itu kemarin dalam riwayat kisah ini bahwa pemuda itu menyebutkan beberapa keganjilan yang ia jumpai di saat melakukan pembongkaran terhadap kuburan-kuburan tersebut. Dan yang terakhir kita bahas pada pekan yang telah lalu adalah seorang pemuda itu menceritakan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan bahwasanya ia telah membongkar sebuah kuburan. Lalu kemudian ia menemui dan mendapati kuburan tersebut keluar api dari dalamnya. Api menyala dari lahat liang kubur itu, dari dalam lubang kuburan tersebut. Si pemuda itu ingin lari karena melihat api. Dia ketakutan, cuman suara berseru menawarkan kepada si pemuda tersebut, tidakkah ia ingin bertanya apa gerangan yang menyebabkan kuburan tersebut mengeluarkan api dan menyebabkan api tersebut menyala di dalam kuburan itu. Lalu ditanyalah oleh pemuda itu, apa yang menyebabkan api itu menyala dari dalam lubang kuburan tersebut? Apa yang dilakukan oleh si pemilik kuburan tersebut ketika ia masih hidup di dalam dunia? Apa kebiasaannya, dosa yang pernah ia lakukan? Ternyata suara itu mengatakan, kana tarikan lis-salati, bahwa orang yang ada di dalam kuburan tersebut dulu ketika dia hidup di dalam dunia, dia termasuk orang yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pekan yang telah lalu kita sudah bahas tentang masalah ini. Dan pada kesempatan malam hari ini ingin menyampaikan sebuah ungkapan dari salah seorang ulama yang perlu untuk kita renungi bersama. Dan juga siapapun dari kaum muslimin untuk merenungi salah satu perkataan seorang ulama tentang meninggalkan sholat, di mana ulama tersebut mengatakan bahwasanya iblis alaihi la'natullah dulu dikeluarkan dari surga, kemudian mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya adalah menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di mana di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang itu, dosanya iblis, kesalahan iblis yang membuat Allah murka kepadanya, kemudian ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Dosanya adalah menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kata ulama ini, iblis diusir dari surga, mendapat laknat karena menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka bandingkan dan kita renungkan
orang yang sholat itu dosanya adalah menolak sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Kalau iblis saja sampai dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dilaknat oleh Allah, sampai diusir dari surga gara-gara menolak sujud kepada Nabi Adam yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mau sholat ini? Dosanya bukan lagi menolak sujud kepada manusia, tetapi dosanya adalah menolak sujud kepada Tuhan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam saja sampai seperti itu dosanya di hadapan Allah. Ini bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Dia menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita fikirkan secara logika, antara dua ini yang mana yang lebih parah? Iblis tadi dosanya menolak sujud kepada Nabi Adam, sementara orang yang tidak mau sholat itu menolak sujud kepada Tuhannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau dipikir-pikir, yang tidak mau sholat ini jauh lebih besar dosanya, jauh lebih berbahaya dosanya, karena dia tidak mau, bukan hanya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tapi tidak mau bersujud kepada Tuhannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kita khawatir kalau gara-gara sholat yang kita tinggalkan, kita tertolak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gara-gara sholat yang tidak kita laksanakan, yang kita abaikan, yang kita lalaikan, yang kita anggap remeh, kita anggap enteng, kita anggap sepele, kita khawatir kalau gara-gara itu kita tertolak dari rahmat Allah dan kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka mudah-mudahan kita meminta, mudah-mudahan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan, dan juga mudah-mudahan diberi taufik dan kekuatan untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan riwayat kisah ini, di mana seorang pemuda itu mengatakan, wal khamisu ya amiral mu'minin nabashtu qabran fara'aituhu qad wussi'a 'ala al-mayyit madd al-basari wa fihi nurun sati'un wal mayyitu na'imun 'ala saririn wa qad ashraqa nuruhu wa 'alayhi thiyabun hasanatun fa akhadhatni minhu haybatun wa aradtu al-khuruja faqila li hal la tas'alu an halihi limadha ukrima bihadhihi al-karamah faqultu limadha ukrima faqila li li'annahu kana syabban ta'i'an nasha'a fi ta'atillahi azza wa jal wa ibadatihi faqala Abdul Malik 'inda dhalik inna fi hadha la'ibratan lil'asin wa bisharatan lit-ta'i'in فالواجب على المبتلى بهذه المعائب المبادرة إلى التوبة والطاعة جعلنا الله وإياكم من الطائعين وجنبنا أفعال الفاسقين إنه جواد كريم. Kata pemuda itu kepada Abdul Malik bin Marwan, yang kelima, wahai Amirul Mukminin, aku membongkar sebuah kuburan, lalu aku melihat ternyata kuburan itu dibuat luas. Kuburan yang ukurnya cuman 2 meter kali 1 meter. Kikuan si pemuda itu yang nomor 5 atau kuburan yang kelima nang imbongkara, ia mendapati bahwasanya kuburan tersebut dibuat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kuburan itu seluas mata memandang atau sejauh mata memandang. Bukan lagi kuburan yang sempit, bukan lagi kuburan yang 2 meter kali 1 meter, tetapi kikuan si pemuda itu marah Abdul Malik bin Marwan kula menggite kuburan nang ije itu ternyata luas bebanaran. Bahkan pandangan tun sampai seluas-luasa sampai marah ujung akan nih hindai ketemuin tepi dari kuburan teh. Luas bebanaran.
Imbah hete ki kuaya wa fihi nurun sati', di dalam kuburan tadi terdapat cahaya yang berkilau, terdapat cahaya yang menyala. Wal mayyitu naimun 'ala sarir, dan kula menggite mayit empun kuburan tun sedang menter si hunjun ranjang, si huang kuburan nang luas tena. Kemudian muncul cahaya yang bersinar, lalu mayita menter si hunjun ranjang. Lalu kikuaya waqad asyraka nuruhu, dan si mayit yang sedang tiduran di atas ranjang itu memantulkan cahaya, mengeluarkan cahaya, badaya bercahaya. Behunjun ranjang teh memancar cahaya si mayit. Wa alaihi thiyabun hasanah, dia memakai pakaian yang sangat bagus sekali. Jadi yang kelima ini, kalau sebelum-sebelumnya dia menceritakan siksa kubur, tapi kuburan yang kelima yang dia bongkar, dia mendapati si empun kuburan tuna mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya diluaskan, kemudian memantulkan cahaya yang terang, kemudian si mayitnya juga dalam keadaan berbaring di atas ranjang di dalam kuburnya yang luas tadi juga memantulkan cahaya yang terang. Kemudian dia memakai pakaian yang sangat bagus sekali. Fa akhadatni minhu haibah, lalu kikuan si pemuda teh ia atun merasakan wibawa ya, berwibawa bebanaran si mayit empun kuburan tun. Maka ia miceh menokep si empun kuburan nang lagi menter sehunjun ranjang si wang kubur itu miceh, karena merasa wibawa yang sangat luar biasa terasa gitu ya. Wa aradtul khuruj, dan ia ingin keluar, dan aku ingin keluar dari kubur itu, kata si pemuda tersebut. Faqila li, lalu ada hindai suara sama sebelum aja. Ketika hendak meninggalkan kubur itu, ketika akan keluar dari kuburan itu, karena merasakan wibawa si pemilik kubur tadi, dia tidak berani mendekati si pemilik kubur tersebut. Ada suara yang juga menyerunya, mengatakan kepada si pemuda tersebut, hal la tas'alu an halihi limadza ukrima bihadhil karamah, tidakkah engkau tertarik untuk bertanya tentang si pemilik kuburan ini, kenapa dia dimuliakan dengan kemuliaan semacam ini. Ya kan si suara teh henteme ini kau midah hendakenkah be insek sebab apa maka ia mendapatkan kemuliaan macam itu si wang kubur ya. Kubur ya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Kemudian memunculkan cahaya yang sangat terang luar biasa. Orangnya diberikan ranjang di dalam kuburnya, dan dia berbaring di dalam kubur tersebut dalam keadaan memakai pakaian yang sangat indah, yang sangat bagus, dan juga mengeluarkan cahaya yang terang. Mida handakin baik kau beinsek sebab amal ya, apa yang menyebabkan orang ini dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan semacam itu. Lalu beinsek antam inawaran dulu kikuaya fakultu, lalu aku bertanya, limadza ukrima, kenapa si mayit ini, si pemilik kuburan ini dimuliakan seperti itu. Nah itu amal ya, hendak kulihan macam itu ya. Faqila li, lalu dikatakan oleh suara tersebut, li'annahu kana syabban ta'ian nasha'a fi ta'atillahi azza wa jalla wa ibadatihi, karena sesungguhnya si mayit ini dulunya ketika di dunia, si pemilik kuburan ini bihin ikuan suara ketika ia belum sehuang dunia, ia adalah seorang pemuda yang taat, seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh dalam ketaatan, besar dengan ketaatan kepada Allah, dan juga seorang pemuda yang giat rajin si masa muda ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Etun kekuan suara teh nang menyebabkan ia dimuliakan dengan kemuliaan seperti ini. Pemuda menjadi bakasam malain hindai, menjadi bakasam hanya taat teh etete kareh nang lain kemuliaan. Kalau nang itu mulai masih muda, mulai masih umur syabab. Syabab tun si huang bahasa Arab
kisaran umurnya mulai balik sampai umur 30 tahun. Mulai balik umur 15 tahun, atau ada yang mengatakan umur 17 tahun sampai usia 30 tahun, itulah yang disebut dengan syab, pemuda. Nah, kalau ada anak muda yang umurnya ketika 15 tahun atau 17 tahun sampai umur 30 tahun, ia rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan amal saleh dan kebaikan, tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka ia termasuk yang akan dimuliakan dengan nikmat kubur seperti yang diceritakan oleh seorang pemuda ini kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan itu susah bahali. Biasanya anak muda itu kan ketujuh ya hura-hura, ketujuh ya beraramian. Langka menggawa anak muda teh nang senang untuk beribadah kepada Allah, suka melakukan ketaatan. Biasanya itu menunggu bakas tungken, hanyar memperbaiki kelaku ayah. Jadi usia nang 40 ke atas kadang-kadang, atau ada nang 50 ke atas, hanyar berubah. Tapi ketika masih muda beraramian, ketika masih muda bahura-hura. Zaman itah tuh malah lebih uyuhin dari anak muda tuh untuk melakukan ketaatan dan tumbuh dalam kebaikan. Temen arek macam-macam, ada HP, internet, lain sebagainya. Kadang-kadang umur nang 15, 17, 20 itu waktu ya lepah akan bawa usikan HP, main game dan lain sebagainya. Maka tantangannya luar biasa itu. Kalau sampai ada anak muda yang mampu untuk tumbuh dalam ketaatan di usia mudanya, maka itu salah satu yang akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan oleh seorang pemuda ini kepada Abdul Malik bin Marwan. Ini kemuliaan yang Allah berikan di dalam kubur, nikmat kubur. Ketika ia meninggal, uluh nang waktu muda bihin, memanfaatkan masa muda ya untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan di dalam kuburnya setelah kematiannya dengan diberikan nikmat kubur yang luar biasa. Isi uang kubur. Dan masa muda itu memang salah satu masa yang nanti pada hari kiamat menjadi objek hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada penghisaban. Salah satu rentetan yang akan kita lalui dan juga wajib untuk kita imani adalah dihisabnya semua hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara salah satu perkara yang akan ditanyakan nanti adalah sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukan beliau lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai nanti dia ditanya tentang 4 hal. Salah satu dari 4 hal ini ternyata kata Rasulullah, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa muda kita. Kalau nang macam itu mulai muda jadi taat, tumbuh dalam ketaatan, rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ketaatan ya. Pun bentuk amal solehah. Yang penting si masa muda ya sudah giat tumbuh besar untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Sembahyang berjamaah, hadir mara majelis ta'lim, mara majelis ilmu, mara majelis zikir. Kemudian melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang memiliki nilai taat di sisi Allah dan memiliki nilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dimuliakan di dalam kubur, mendapatkan kenikmatan kubur dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam kubur. Adapun di akhirat nanti di padang mahsyar sebelum surga juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang nang nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah beri naungan pada hari kiamat nanti, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kikuan Nabi
sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Itu dalam riwayat lain, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang kelak pada hari kiamat akan Allah naungi di bawah naungannya, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasha'a fi ta'atillahi wa ibadati. Seorang anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di dalam kubur sudah mendapatkan kemuliaan. Kemudian di padang mahsyar Allah beri naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Belum lagi nanti ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau masa muda seseorang bisa benar-benar dia manfaatkan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Abdul Malik bin Marwan ia mengomentari kisah itu. Setelah lepaham anak muda itu berkisah marah beliau menyebutkan beberapa kuburan yang ia dapati, orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksa kubur dari Allah. Kemudian kubur terakhir yang ia bongkar, kemudian ia ceritakan kepada Abdul Malik bin Marwan, ia dapati si pemilik kubur tersebut mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Abdul Malik bin Marwan faqala Abdul Malik 'inda dzalik, Abdul Malik ketika itu mengatakan, inna fi hadza la'ibratan lil 'asin. Sesungguhnya pada kisah ini, pada cerita ini terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi para pelaku dosa dan maksiat. Bagaimana maksiat-maksiat tertentu itu mengundang siksa kubur, mengundang azab kubur. Belum lagi nanti maksiat-maksiat yang lainnya akan mengundang azab kubur tertentu. Kan sebelum kisah-kisah hatun kan kubur pertama yang pemiliknya mendapatkan siksa kubur beda siksanya dengan kubur berikutnya yang juga pemiliknya mendapat siksa kubur. Ternyata dosanya memang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, siksa kuburnya berbeda dengan yang pertama dan yang kedua karena memang dosanya juga berbeda. Artinya apa? Ketika Abdul Malik bin Marwan, khalifah dinasti Bani Umayyah ini mengatakan, di dalam cerita ini kawan beliau terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang senang gemar melakukan dosa dan maksiat. Bukan hanya maksiat-maksiat yang disebutkan dalam kisah ini. Kan ada beberapa maksiat dalam kisah itu, tapi maksiat-maksiat yang lain pun juga mengundang azab kubur, siksa kubur. Makanya hadis yang ketika Nabi pada pekan yang telah lalu juga disampaikan, hadis ketika Nabi menceritakan ketika beliau melewati 2 buah kuburan itu, lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya 2 orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa ikon beliau. Lalu beliau mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabir, kedua-duanya disiksa itu hanya karena dosa yang dianggap sepele oleh banyak orang. Ayo, dosa yang paling dianggap sepele, dianggap remeh oleh kebanyakan kita, ternyata itu pun mengundang siksa kubur. Apalagi kalau dosa yang memang itah pun mengitia ate rasa hewang, karena memang dosanya datuh misalnya. Dosa seperti yang disebutkan oleh Nabi yang memang kebanyakan manusia menganggapnya remeh, midak tiis mengahit, midak titis mengahit, hindai berasih mengahit. Itu kan kebanyakan uluh meremehan dosa macam itu. Ternyata Rasulullah gara-gara dosa macam itu si orang tersebut ketika mati, ketika huang kuburan mendapatkan siksa kubur. Apalagi dosa-dosa yang si hunju ya. Apalagi dosa-dosa yang memang kebanyakan manusia sudah menganggapnya itu adalah dosa besar, dosa berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang dianggap sepele saja ternyata mengundang siksa kubur dari Allah, maka apakan lagi dosa-dosa yang berat-beratnya. Maka Kiai Abdul Malik bin Marwan, kisah ini di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang maksiat. Artinya apa? Berhenti maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat bertaubat kepada Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikon beliau wa bisyaratan lit-ta'i'in, juga di dalam cerita ini terdapat bisyarah, terdapat kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang gemar melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini semakin meyakinkan kita akan adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Hadis Nabi banyak di mana beliau menjelaskan tentang siksa kubur ini dan juga nikmat kubur. Ayat Al-Qur'an juga Allah di dalamnya menceritakan tentang siksa kubur. Itu dari ayat-ayat dan dari hadis-hadis yang disampaikan. Kemudian kisah ini dikisahkan oleh seorang pemuda tadi kepada Abdul Malik bin Marwan semakin menguatkan, semakin mengkonfirmasi kebenaran akan adanya siksa kubur dan juga nikmat kubur. Karena sebagian kelompok, sebagian golongan ada yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur dan nikmat kubur ini. Nah, ini kisah yang nyata diriwayatkan dalam sebuah kitab, diriwayatkan dari generasi ke generasi berikutnya sampai kepada generasi kita. Jadi ada betul siksa kubur itu dan juga ada betul nikmat kubur. Nah, kita yang akan menentukan ketika kita akan mati, karena setiap orang dari kita akan mengalami kematian dan akan mengalami hari-hari di dalam kuburan. Tidak ada seorang pun pasti akan mengalami itu. Artinya peluang untuk mendapatkan salah satu dari dua ini, nikmat kubur atau siksa kubur, itu ada. Karena setiap orang akan meninggal dunia, setiap orang akan dikuburkan. Maka yang menentukan, yang memilihnya adalah kita. Apakah kita memilih untuk mendapatkan nikmat kubur dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memilih untuk mendapat siksa kubur yang itu sangat menyakitkan, dan itu dengan melakukan dosa, memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pilihan kita nikmat kubur, banyak-banyak melakukan ibadah, amal soleh dan ketaatan, dan kurangi untuk berbuat dosa dan maksiat. Lalu ikhwan beliau, fal wajibu 'alal mubtala bihadhil ma'aib, maka kewajiban seseorang yang diuji dengan keburukan-keburukan dosa dan maksiat. Apa kewajiban hamba yang diuji dengan melakukan maksiat dan dosa ini? Kewajiban yang ikhwan beliau al-mubadaratu ila taubati wat ta'ah, bergegas, bersegera untuk apa? Untuk bertaubat dan memperbanyak melakukan ketaatan. Yalah menunda-nunda ahindai. Yalah menunda-nunda ahindai taubat tun. Hantam kematian itu akan datang dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya salah satu cara agar kita ini bersegera untuk bertaubat itu memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Makanya ada seorang ulama, Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, beliau itu menyebutkan faidah, menyebutkan manfaat dari memperbanyak mengingat kematian. Yang mana mengingat kematian itu termasuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyaklah, min dzikri hadzimil ladzat, untuk mengingat penghilang kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Karena kematian itu kan memutus kenikmatan dunia. Orang yang sudah meninggal terputuslah dari dirinya kenikmatan hidup di dalam dunia ini. Nah, Nabi menyuruh Rasulullah perbanyak untuk mengingat pemutus kenikmatan. Perbanyak mengingat kematian. Artinya mengingat kematian ini adalah ibadah tersendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu atau mehining pengumuman uluh meninggal si masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imbayangan si huang benak itah, si huang ate itah, bahwa suatu saat nanti nama kita yang akan diumumkan di masjid itu, si masjid At-Taqwa itu misalnya, aranku kareh pasti umuman sahitunja, biar meninggal si lain pasti sampai marahitun kareh pengumumannya. Nah, ketika itah mehining pengumuman luh mati itu, ingatan bahwa itah pacangan iumuman luh aran itah pasti akan tiba waktu cepat atau lambat.
aran itah pasti akan diumumkan. Ketika dumah marak human luh nang meninggal ti takziah, menggite jenazah terbujur kaku pucat. Mida kawa begere kam. Imbayangan sih wang ate itah si benak itah bahwa suatu saat kareh yaku nang terbaring kaku macam itu. Mengingat kematian. Kemudian ketika membaca Yasin, imbayangan si huang pikiran ita, huang benak ita. Kareh teh giliran ku nang imbacaan uluh Yasin macam itu, menunggu sambil jenazahku impandui luh. Suatu saat yaku nang macam itu, imbacaan uluh Yasin impandui luh badanku. Ketika jadi am ingkafan uluh imanga luh mangkafan teh. Imbayangan mikiran suatu saat kareh badanku tuh nang akan imbungkus loh dengan kain beputih itu. Ketika umpat menyembahyangan jenazah, imbayangan suatu saat kareh itah nang pacangan nyembahyangan uluh are. Pacangan berada paling hadepan. Uluh betakbir 4 kali akan itah. Imbayangan ete pasti terjadi dengan itah kareh. Ketika maagah merak kuburan, inggite lubang kubur ete. Kareh giliranku nang inabukan uluh lubang. Kareh giliranku nang inamean uluh marak lubang tun. Kareh giliranku nang inamean uluh marak liang lahat tun. Ete imikiran nang macam ete ketika ada uluh meninggal ete. Sekurang-kurang ketika ada uluh meninggal ete. Makanya ikut Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat. Elak sampai menggiti uluh meninggal pun beda ingat matiin. Ada nang macam itu. Kadang-kadang si kuburan mana mondok si hunjun kuburan sambil berokok hindai. La ilaha illallah. Memberi ya ingat mati ya. Padahal itu momen supaya itu tuh mengingat kematian, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala menyebutkan kikuan beliau tentang faidah mengingat kematian ini tadi. Kikuan beliau, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Salah satunya yang disebutkan oleh beliau, 3 perkara yang diberikan kepada orang yang sering mengingat kematian, rancak ingat dengan kematian. Kemuliaan itu kan beliau ta'jilut taubah, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantam uluh nang selalu kematian ada si wong fikir ya. Ia tuh berpikir bahwa kematian tun bisa datang kapanpun, bisa dumah saat itu cak, bisa dumah dapit, tahan dapit, minggu nah hadep, bulan harian atau tahun harian. Uluh nang selalu ingat dengan kematian, pikirnya macam itu. Maka ia tidak ada alasan bagi ia untuk menunda taubat. Bebuah tidak hanjuluh nda yaku mati, bebuah dapit yaku meninggal. Maka ya tidak ada alasan bagi uluh nang are mengingat kematian tun untuk menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia sadar kematian akan datang kapanpun. Syaratnya tidak harus sakit terlebih dahulu, dan syaratnya tidak harus tua terlebih dahulu. Itulah uluh nang mengingat kematian akan menyegerakan taubat, menggawi dosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggawi dosa hendai bersegera bertaubat. Ela inumpuk hello dosa, lalu irencanaan kareh biak bertaubat, nunggu umur sekian hanya bertaubat. Bebuah mati sehindai sampai mara umur tersebut. Ayo, mati maintan dosa. Makanya orang yang mengingat kematian akan menyegerakan taubatnya. Sebaliknya orang yang lupa terhadap kematian, ikon Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, salah satu dosa atau salah satu siksa yang dia dapatkan adalah ta'jilut taubah atau ta'khirut taubah, menunda-nunda taubat. Uluh nang udah tahu ingatan dengan kematian itu pasti ia mau ulur-ulur taubat hantam merasa teh hindai bi yaku hindai giliran gue, dapit hindai giliran gue, tahan dapit hindai giliran gue. Mida ingatan dengan kematian, maka selalu ditunda-tunda. Lalu ditunda-tunda.
Maka caranya tadi berarti untuk menyegerakan taubat dan supaya kita tun bersegera belelakas untuk bertaubat, rancak-rancak mengingat kematian, are-are untuk mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja kepada kita. Makanya ikhwan Abdul Malik bin Marwan, fal wajibu 'alal mubtala bihadhil ma'aib, kewajiban orang yang diuji dengan celak-celak seperti ini, dosa-dosa seperti ini, adalah al-mubadaratu ila taubah, bersegera bergegas untuk bertaubat, wa ta'ah, dan juga untuk memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Kemudian ikhwan beliau berdoa di akhir pembahasan tentang dosa besar yang ke-19 ini, ikhwan beliau, ja'alanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua minat ta'iin, termasuk orang-orang yang selalu taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannabana af'alal fasiqin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang fasik. Maksudnya perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu doa macam itu rancak-rancak itah memanjat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang gerak-gerik itah tuh semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan ketaatan kalau tidak ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak akan mampu untuk meninggalkan maksiat dan dosa kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering memintanya. Makanya salah satu doa Nabi yang sering sekali beliau ulang-ulang, ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ini doa sering sekali diucapkan oleh Nabi. Siapa yang mengucapkan sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang telah lalu dan dijamin tidak akan pernah melakukan dosa di hari-hari yang akan datang. Maksum, terpelihara dari dosa, tapi Nabi tetap mengulang-ulang doa ini. Doanya itu, Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah berikan kepadaku rasa takut kepadamu, yang mana rasa takut itu tahulu bainana wa baina ma'siyatik, menghalangi aku dari berbuat maksiat kepadamu. Jadi berlaku dengan Allah, ya Allah ini aku lah rasa takut, yang dengan rasa takut tersebut kula atun miceh berbuat maksiat dengan dika, kula atun miceh melakukan dosa kepada dika. Berlaku karena itah mindak awak melakukan apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan, ibadah, amal soleh yang kita lakukan hari ini itu semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena taufik Allah, semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mampu meninggalkan dosa dan maksiat kecuali karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta taufik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita diajarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ikhwan beliau, ja'alanallahu wa iyyakum minat ta'iin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang taat. Wa jannabana af'alal fasiqin, dan menjauhkan kita dari perbuatan orang-orang fasik. Melakukan ketaatan juga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu melakukan ketaatan. Makanya sambungan doa yang tadi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut, rasa khasyah kepada Engkau, yang mana rasa takut itu membentengi kami, menghalangi kami dari berbuat maksiat kepada Engkau. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain ketika beliau mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ikhwan Nabi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli shalah. Jangan tinggalkan setiap selesai salat membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk membaca doa, ya Allah bantu
aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur atas nikmatmu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik untuk taat kepada Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita diberi taufik dan kemampuan untuk menjauhi dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan muslim, dimatikan dalam keadaan mukmin, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح